Nama saya Eko Setio Asih, umur saya 47. Untuk sekolah ini dari awal saya merintis saya sudah punya komitmen. Jadi sekolahan ini buat mereka yang berkebutuhan khusus di kalangan orang tidak mampu. Jadi semuanya gratis. Saya benar-benar kaget dan shock. Masya Allah, di depan mata saya terlihat Ka'bah. Masya Allah, saya nggak nyangka ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya, saat ini saya sudah berada di Sekolah Luar Biasa Anugerah Colomadu Karanganyar. Sekarang saya mau langsung masuk untuk bertemu dengan Bu Eko dan juga akan wawancara, dan di tengah-tengah wawancara nanti akan ada kejutan untuk beliau. Langsung saja kita bertemu dengan Bu Eko. Halo. Halo. Siapa namanya? Nabil. Nabil. Siapa namanya, Bapak? Pak Anto. Halo. Siapa namanya? Kolil. Kolil. Nah, ini dengan Kakak Rani. Mau ketemu sama Bu Eko. Bu Ekonya di mana? Di mana? Ada yang bisa nganterin nggak? Ayo, ayo. Assalamualaikum. Ibu. Iya Bu, saya Rani dari Net TV. Mau berkunjung ke sini, mau ketemu sama adik-adiknya, juga mau ngobrol sama Ibu. Di mana kita bisa ngobrol? Ya. Itu nangis. Kenapa nangis? Diam. Tidak boleh nangis. Lah kamu pergi kok telanjang kok. Diam. Yo, tidur ya. Stop dulu. Hop. Diam. Tapi janji diam ya. Nggak boleh telanjang. Udah gede. Nanti kelihatan malu. Nggak boleh telanjang. Baju eben. Tidur ya. Janji sama ibu. Engko nek keluar telanjang ya Pak nih. Ya, hop, tapi hop, diam. Ya, Tidur. Hop, nggak boleh nangis. Makanya perempuan tuh bajunya nggak boleh dilepas, nggak boleh lari-lari telanjang. Seperti itu aja. Jadi saya tuh setiap hari cuman kalau memberi semangat pada mereka semua gurunya, jangan sampai marah. Kalau dia tantrum masukin ke kursi aja. Jadi dibiarkan aja. Hop. Tasik. Nyanyi sik ndak? Nyanyi sik engko dilepas nyanyi. Nyanyi apa? Balonku. Coba nang 1, 2, 3. Ada 5. Rupa-rupa warnanya. Kuning gelap, Merah muda dan biru. Jadi ya udah, kalau anak seperti itu didekep aja Mas. Pokoknya anak semarah apapun kita dekep. Kita kasih ngomong, mungkin kalau pas nangis kita ajak nyanyi, pokoknya sampai dia benar-benar posisi tenang. Wah, tas. Wes sik meneng sik, ora kena nangis, ora kena. Tidak boleh lepas baju. Tidak boleh lari-lari yo. Terus ngombe. Yo, bobok sama ibu. Dia wajar mungkin karena dia pikirannya kan normal. Menuntut sesuatu yang nggak tercapai. Jadi saya cuma bilang kalau dia pas marah, dia kan lempar-lempar. Saya melihat kondisi badannya. Allahu Akbar. Kalau dia itu saya mau apa?
tidur bajunya nggak boleh dilepas. Wes, bobok sandalnya digawa, simpen. Bobok, saya bobok. Wes, manut ya, dadah. Yo, udah, yo. Ditutup. Tidur dia. Tidur. Sangat aktif ya. Iya, dia mental, gangguan perilaku, sudah seperti itulah. Tapi ya bisa nurut sama ibu. Alhamdulillah. Jadi tapi masih kadang muncul baju dilepas terus lari-lari gitu. Terus nanti nangis. Kadang kalau nggak cepatnya kita dudukin di kursi, dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Sampai muku, sampai berdarah-darah gitu. Jadi ternyata yang luar biasa sekali ibu ya. Istilahnya tadi yang nangis seperti itu aja bisa tenang sama ibu dengan segala macam cara. Gitu. Ini ada titipan dari kantor ibu, ya. Mungkin bisa dibuka dan dibaca sih. Tiga ya? Itu apa ini? Coba Mas Nabi bawain saya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Ayo jam istirahat selesai, masuk. Anak-anak masuk. Ayo masuk. Masuk dulu. Ayo masuk. Nama saya Eko Setio Asih, umur saya 47. Sekarang mulai belajar lagi. Udah selesai. Duduk sana. Duduk. Kurang ini pakai kursi. Untuk sekolah ini dari awal saya merintis saya sudah punya komitmen. Jadi sekolahan ini buat mereka yang berkebutuhan khusus di kalangan orang tidak mampu. Jadi semuanya gratis. Saya cuma bisa pasrah sama Allah, pasti Allah itu akan memberikan makan, memberikan semuanya buat saya dan anak-anak saya. Ya karena semakin banyak anak berkembang dari mulut ke mulut, akhirnya banyak orang tua juga yang mampu, terus akhirnya menyekolahkan di sini. Itu pun juga tidak saya target, tapi semua berdasarkan keikhlasan saja. Diberi ya syukur, enggak ya sudah. Siapa bisa nulis ke depan? Sopo? Roset, bisa Sid? Perasaan saya kalau melihat awalnya masuk sampai sekarang sudah menjadi anak hebat itu luar biasa sekali. Saya nggak nyangka. Jadi kepuasan saya, batin saya itu akan senang kalau melihat anak itu sudah berkembang walaupun hanya 1 strip. Saya bangga dengan anak saya Roset. Dia terbatas, memang dia seluruh tubuhnya tidak bisa untuk aktivitas. Jadi saya dengan kesabaran itu, modalnya kan cuma hati Mas, hati dan sabar itu. Dari Roset yang dulu cuma marah dan marah, sekarang dia bisa khatam Quran, kemudian bisa menulis walaupun coret-coret, dan dia bisa percaya diri. Iya, terus. Terus. Iya, enggak apa-apa. Ya, terus. Kalau melihat dia sangat-sangat, pokoknya saya nggak bisa meluapkan apapun ya. Jadi kalau sama dia itu adanya cuman, kamu luar biasa, dan luar biasa. Jadi dia menulis aja dengan energi yang cukup berat banget, tapi dia masih mampu dan dia sekarang udah percaya diri banget. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Sekarang yang sudah selesai, gambarnya dikumpulkan di depan. Besok yang bagus ditempel di papan dinding. Pengumuman, ayo semuanya. Mbak Is Bobo, nanti kalau butuh apa-apa bilang ke Mama, terus panggil Ibu ya.
Ya masih saya bersyukur sekali, alhamdulillah Allah masih menegur saya. Walau saya sudah dari gadis sampai sekarang melayani anak-anak istimewa ini, tapi kenyataannya bulan kemarin, bulan Maret, anak saya diberi ujian sama Allah, kena sakit dan sekarang mengakibatkan anak saya lumpuh dan tidak bisa apa-apa. Ngajarin adik-adik ya, Mbak Rizky nggak boleh nangis, Mbak Rizky pinter, Mbak Rizky sudah ditemenin sama Allah ya. Sekarang ibu pamit dulu. Sayang sih. Dadah dulu gimana? Dengan melihat keadaan anak saya yang pertama, awalnya saya, ya namanya saya manusia, saya frustasi, saya berontak, saya berusaha untuk menyembuhkan kemana, ke dokter kemana pun. Tapi lama-lama saya cuma bisa berserah diri sama Allah, karena semua adalah kehendak Allah. Dadah, salim sih. Nggak sampai udah. Dadah. Ibu berangkat ya. Nanti panggil ibu ya. Ibu ke depan ya. Iya Mbak Is. Iya terima kasih. Tos. Iya. Yuk. Kemudian saya cuma bisa pasrah dan saya menerima keadaan anak saya. Jadi saya justru sekarang lebih bersyukur karena dengan kondisi anak saya, apapun yang saya perbuat saya bisa ngerem. Mau marah kita bisa ngerem, mau bersikap, mau bertingkah laku, saya bisa ngerem dengan keadaan anak saya itu. Jadi saya lebih syukur sekali. Yang satunya mana tangannya? Iya, makasih. Dadah. Mas Kolir, Nabil kan ada Mbak mau wawancara ibu, sekarang masuk aja dulu ya. Oh nggak apa-apa, nggak usah Bu. Biar di sini aja ya. Ganggu. Enggak ganggu, nggak apa-apa Diem di sini ya. aja. Manut sama ibu ya. Ya, jadi nanti saya mau wawancara ibu. Nanti ibu duduk santai aja, duduknya santai aja. Nanti beri kami waktu sebentar untuk setting kamera di sini. Nah, ibu peran ibu di sekolah luar biasa ini sebagai apa sih sebetulnya? Saya sebagai ibunya anak-anak aja, iya. Jadi saya sebagai ibunya anak-anak yang sudah memang dia anak saya yang memang kondisinya sangat istimewa, yang harus saya layani. Bagaimana anak itu bisa terlayani, bisa bahagia dan bisa berkembang. Setelah ini harapan ibu sebenarnya belum terwujud itu apa sih Bu? Jujur tempat ini kurang luas. Saya pengen punya tempat khusus buat anak-anak saya karena saya yakin mereka banyak anak-anak seperti ini yang kurang mampu, yang belum terlayani. Buat masyarakat di luar sana agar menerima kondisi anak-anak seperti ini dalam keadaan apapun. Jadi jangan langsung menvonis ini anak nakal, ini anak kata-kata yang nggak benar buat anak-anak seperti ini. Jadi mereka bisa menerima, akhirnya anak saya ini bisa bersosialisasi bagus dan masyarakat menerima. Ibu udah pernah ke Tanah Suci belum sih? Itu harapan saya, sayangnya mimpi ya. Tapi rasanya itu cuma sebagai angan-angan saja, karena uang dari mana untuk transport, uang dari mana untuk ini itu, saya nggak mungkin. Jadi saya cuma kalau bersama anak-anak saya ini sudah saya anggap saya sudah sampai sana, itu aja. Seumpama gitu akhirnya ibu akan ke sana gitu. Gimana gitu sih Bu? Kan berandai-andai gitu. Berandai-andai ya. Kalau kayak saya ke sana, maksud saya ke sana nggak mungkin. Tapi kalau seandainya bisa ke sana ya, saya memang cuma akan berserah diri sama Allah aja. Buat anak-anak saya agar ke depan tidak anak-anak saya ini benar-benar diterima gitu aja. Ini ada titipan dari kantor Ibu. Ya. Mungkin bisa dibuka dan dibaca. 3 ya? Itu apa ini? Coba Mas Nabil bawain sayang. Masya Allah.
lakukan buat mereka semua. Gitu. Ini berkah dari Allah yang mungkin melalui kami. Gitu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau izinkan aku mencium namamu ya Allah. Selama ini aku cuma berbahaya. Selama ini aku cuma berbahaya ya Allah. Ternyata diizinkan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih ya. Tangan yang satu ya, bersahabat. Mbak Is, Ibu diberi izin sama Allah untuk ke tanah suci. 10 hari di sana itu waktu yang nggak singkat. Jadi saya ya berpikir gimana nanti anak saya mau makan, anak saya mau mandi, anak saya mau tidur, anak saya mau minum obat, karena dia memang full harus kita layani ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Begitu bahagianya saya, serasa mimpi semuanya. Terus akhirnya teman-teman peduli dan apapun sudah disiapkan oleh teman-teman saya, baik dari baju, obat-obatan, semuanya itu. Jadi saya cuma bisa terima kasih aja sama Allah. Ternyata Allah itu sangat-sangat mengizinkan saya untuk pergi ke sana. Sekarang siapa yang mau bantuin ngelipet bajunya Ibu? Yuk, Mas Kole bisa toh? Bisa. Nah, nih yuk, dibantuin, dimasukin. Nih, yuk, nih Mas Kole dilipet. Ketika saya berkemas itu, mereka sudah saya kasih tahu kalau kenyataan Ibu akan pergi ke tanah suci. Rasanya semua itu kayak mimpi lah. Allah, Bu Eko, Ali, sehat, Terus kuat, apa lagi? sabar, khulku kuat, kacane Waktu berkemas, waktu apa rasanya ya mau berpisah sama anak yang biasanya tiap malam saya kelonin semua, saya rawat. Kita harus berpisah ya mikir-mikir. Mbak Is sayang nggak sama Ibu? Sayang nggak? Oh sayang. Oh sayang. Tos dulu mana tosnya? Iya. Kalau saya mau pergi ini jujur saya berpikir untuk anak saya yang pertama. Karena memang dia membutuhkan saya full. Tangan yang satu ya, bersahabat. Mbak Is, Ibu diberi izin sama Allah untuk ke tanah suci. Jadi Ibu besok berangkat atau Ibu pamit, Mbak Is, kita saling doa mendoakan. Ibu doain Mbak Is ya, Mbak Is sehat, Mbak Is tambah pinter. Pokoknya Mbak Is nanti bisa suatu saat bisa bersama-sama Ibu ke sana juga. Ibu duluan, Ibu pergi ke sana memenuhi panggilan sama Allah. 10 hari di sana itu waktu yang nggak singkat. Jadi saya ya berpikir gimana nanti anak saya mau makan, anak saya mau mandi, anak saya mau tidur, anak saya mau minum obat, karena dia memang full
harus kita layani. Coba sekarang baca Al-Fatihah dulu, bisa enggak? Tapi saya yakin aja nanti Allah itu akan mengirim malaikat untuk membukakan relawan-relawan saya untuk membantu dia. Saya percaya sama Allah, Allah menghendaki apa, itulah saya terima dengan tulus gitu aja. Kowe ngopo nangis? Nangis, sok nangis, sok nangis. Nangis ngopo? Aku mau diano nih. Nggak boleh, janji ya, ibu nggak boleh nangis. Tas dulu. Tos. Ya, janji nggak boleh nangis. Janji no nih. Jadi saya rasa saya bisa ke Tanah Suci itu karena doa anak-anak saya yang tak berdosa itu, dan inilah upah dari anak-anak saya buat saya selama saya melayani anak-anak saya. Jadi saya yakin semua ini adalah kehendak Allah. Jadi saya akan seberat apapun tetap saya akan jalani. Insya Allah semua akan menjadikan berkah buat kita semua. Nanti di saat di alam kita melafazkan labbaika Allahumma umratan nawaitu umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Pastikan jiwamu, pastikan seluruh akalmu, lafazmu, hatimu sudah takluk, sudah taklik patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa berucap apapun kecuali memohon dan memohon karena semua itu adalah kuasa Allah. Ibu ikhlas. Apapun yang terjadi, ibu cuma ikhlas dan ikhlas. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Benar-benar kaget dan shock. Masya Allah, di depan mata saya terlihat Ka'bah. Masya Allah, saya nggak nyangka ya Allah. Ya Allah, benar-benar mimpi saya benar-benar terwujud dan saya kepengennya langsung mendekat. Tapi ternyata masih banyak hal yang harus dilakukan supaya bisa mendekat ke Ka'bah itu. Saat melaksanakan tawaf, saya nggak pernah merasakan apapun kecuali badan saya ringan, seakan ada yang menuntun saya. Bahkan saat memeluk Ka'bah pun, orang yang di depan saya justru merelakan tempatnya untuk saya. Jadi saya bebas sekali mau memeluk, mau mendekat sampai saya apapun doa saya di situ. Ya Allah, saya benar-benar diberi kemudahan sama Allah.
muslimah muslim. Mudah-mudahan ya Allah. Doa utama saya memohon ampun atas segala dosa-dosa yang saya perbuat selama ini. Saya tidak bisa berucap apapun kecuali memohon dan memohon karena semua itu adalah kuasa Allah. Ibu ikhlas, ibu ikhlas. Apapun yang terjadi, ibu cuma ikhlas dan ikhlas. Ya Allah ini. Berarti ini ada ke sana ada penghuninya enggak ini? Di rumah di atas ada rumah penghuni. Ya, saya waktu di Taif saya cuma termenung. Waktu itu sakit gigi itu sakitnya sangat luar biasa. Enggak sakit, ada gatal. Enggak apa-apa, semangat. Ada rasanya wow, luar biasa. Mungkin ini diuji sama Allah. Ya Allah, saya itu ikhlas nggak sih kan gitu. Jadi apapun tapi saya mau dikasih sakit, mau dia saya cuma diem dan tidak ngeluh apapun enggak. Ternyata begitu mereka pada turun, begitu naik itu tambah nangis. Pokoknya ya Allah kekeluargaan itu benar-benar saya ngerasa kalau selama ini dari kecil saya sakit pun tidak ada yang peduli, tapi ternyata di perjalanan seperti ini semua teman baik. Allah mengirimkan sesuatu yang memang selama ini belum saya rasakan. Mungkin ini memang sudah diberikan sama Allah untuk menguji saya agar saya bisa merasakan kasih sayang itu seperti apa, seperti itu. Perjalanan ke Madinah kita kan mampir dulu ke rumah makan Wong Solo. Wow, di situ ibu baru tenang ngerasain ini makan. Saya ngerasa ya Allah ini saya mau makan sepuasnya. Begitu ngambil semuanya, wow enak sekali. Saat di rumah makan Wong Solo saya itu orangnya nggak bisa diem mas. Saya butuh saudara ya. Saya tanya-tanya sama manajernya. Sini orang Sumatera, khas masakan Sumatera bisa. Ngambil tengah-tengah. Yang orang Sumatera masuk, orang Jawa masuk, Sulawesi masuk. Boleh lihat dapurnya. Halo, ya. Baik banget. Bahkan saya diizinkan untuk ke dapur. Ya ini Bu, beginilah kalau perantauan nikah dapat 2 minggu ya Gus ya? Dapat sebulan ditinggal istrinya di Kalimantan karena merantau kan ya. Balik lagi ke sini lagi. Saya diizinkan untuk berfoto-foto. Pokoknya penyambutannya benar-benar sangat bagus banget. Happy lah pokoknya. Terima kasih banget. Wahai Allah, kami datang memenuhi. Saya mendoakan untuk anak-anak saya, kemudian buat orang tua saya, buat guru-guru saya, relawan saya yang sudah setia mendampingi saya dengan jerih payah tanpa gaji pun dia bisa menerima dan melayani anak-anak saya. Kalau suatu saat saya bisa bersama ketiga anak saya di situ, saya pengen merasakan itu mas. Jadi saya cuma pengen berharap ya Allah,
izinkan saya dan anak-anak saya, syukur sekeluarga saya, aku pengen melakukan apapun sampai di sini bersama-sama. Itu tok pikiran saya, cuman ini saya pengen kembali ke sini lagi bersama anak-anak saya dan keluarga saya. لبيك اللهم